Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel Kelas Fasyam. Kali ini kita akan kembali membahas matematika SMP kelas 9 transformasi. Kita akan fokus membahas translasi. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe, tekan loncengnya, like, komen, dan share video ini agar bisa menjadi amal jariah buat kita bersama. Langsung saja kita masuk pada pembahasan translasi. Translasi atau pergeseran merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Nah, translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika diketahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara horizontal atau mendatar searah sumbu X dan bergerak vertikal tegak lurus atau searah sumbu Y. Nah, perhatikan gambar di samping. Di sini ada segitiga ABC yang ditranslasikan ke posisi A aksen, B aksen, C aksen. Nah, di sini perhatikan pergeserannya di sini bergeser mendatar searah sumbu X ini kalau kita lihat ke kanan dan bergeser tegak lurus searah sumbu Y ke bawah. Sejauh di sini 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Misalnya di sini kita akan translasikan sebuah titik yang kita misalkan sebagai titik koordinat X, Y ditranslasikan terhadap AB. Maksud dari AB di sini, A maksudnya digeser sejauh A satuan searah sumbu X atau searah horizontal atau mendatar. Sedangkan maksud dari B di sini adalah digeser sejauh B satuan searah sumbu Y atau vertikal tegak lurus. Maka akan bergeser ke posisi X tambah A, Y tambah B. X di sini menjadi X tambah A yang ini, sedangkan Y menjadi Y tambah B, Y tambah B yang ini. Nah, perhatikan catatan untuk arah pergeseran X dan Y. X bergeser ke kanan jika A bernilai positif. Kemudian X akan bergeser ke kiri jika A bernilai negatif. Nah, ini arah mendatarnya ya. Jadi jika A-nya bernilai positif akan bergeser ke kanan, dan jika A-nya bernilai negatif akan bergeser ke kiri. Selanjutnya untuk Y ya. Y bergeser ke atas jika B bernilai positif, dan Y akan bergeser ke bawah jika B bernilai negatif. Pergeseran searah sumbu Y ya atau tegak lurus, dia akan bergeser ke atas jika B bernilai positif dan akan bergeser ke bawah jika B bernilai negatif. Nah, agar lebih paham kita akan membahas beberapa contoh. Perhatikan. Contoh yang pertama, di sini ada titik A dengan koordinat 1,3 akan ditranslasikan sejauh 2 satuan ke arah kanan karena nilai A-nya positif, dan sejauh 3 satuan ke arah atas karena nilai B-nya positif. Maka akan bergeser ke posisi aksen. X-nya kita tulis kembali 1, kemudian kita masukkan nilai dari A. Nilai A di sini adalah plus 2. Langsung kita tulis ini plus 2, koma, kita masukkan nilai Y 3, kemudian kita masukkan nilai dari B yaitu plus 3. Kita tulis sini plus 3. Maka A aksennya menjadi 1 tambah 2, 3. Kemudian 3 tambah 3, 6. Berarti di sini 3,6. Lanjut ke contoh kedua. Di sini kita ambil titik A lagi dengan koordinat 1,3. Ditranslasikan sejauh 1 satuan searah sumbu X ke kiri karena nilai A-nya negatif, dan 4 satuan searah sumbu Y ke bawah karena nilai B-nya negatif. Maka akan bergeser ke posisi A aksen. Kita tulis kembali nilai X-nya di sini 1. Kemudian tinggal kita masukkan nilai A-nya di sini min 1. Langsung kita tulis di sini min 1. Koma, kita masukkan nilai Y-nya 3. Selanjutnya kita masukkan nilai B-nya adalah negatif 4.
atau min 4, kita tulis sini min 4. Maka menjadi 1 kurang 1 0, kemudian 3 kurang 4 min 1. Kita peroleh di sini aksennya menjadi 0, min 1. Lanjut ke contoh ketiga, kita ambil kembali titik A dengan koordinat 1,3, ditranslasikan sejauh 1 satuan searah sumbu X ke kanan, karena nilai A-nya positif, dan 2 satuan searah sumbu Y ke bawah karena nilai A-nya negatif. Maka akan bergeser ke posisi A aksen. Kita masukkan kembali nilai X-nya di sini 1, kemudian nilai A-nya di sini plus 1 ya, langsung tulis plus 1. Y-nya di sini 3, kita masukkan 3. Kemudian B-nya min 2, kita masukkan di sini min 2. Maka A aksennya akan menjadi 1 tambah 1 2, 3 kurang 2 1, yaitu menjadi 2,1. Nah, agar lebih paham kita akan coba membahas sebuah soal, sekaligus kita akan tentukan titik koordinat bayangannya dan menggambar bayangan hasil translasinya. Perhatikan soal berikut. Translasikan segitiga DEF, perhatikan ini segitiga DEF sejauh 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Kemudian gambarkan bayangan segitiga DEF pada bidang kartesius. Jawab. Nah, perhatikan tadi ya, jika koordinatnya X, Y ditranslasikan sejauh A satuan searah sumbu X dan B satuan searah sumbu Y, maka akan bergeser ke posisi X tambah A, Y tambah B. Nah, di sini kita akan translasikan segitiga DF, berarti kita ambil titik D yang pertama. Perhatikan titik D, koordinatnya di sini adalah min 1,3 ya. Ya, min 1,3. Berarti kita tulis di sini titik D dengan koordinat min 1,3 ditranslasikan sejauh 4 satuan searah sumbu X ke kanan dan 5 satuan searah sumbu Y ke bawah. Maka akan bergeser ke posisi aksen. Ini langsung saja ya. Min 1 plus 4. Berarti min 1 tambah 4 kan hasilnya 3. Kita tulisin langsung 3. Kemudian untuk Y-nya 3 min 5. Berarti 3 kurang 5 hasilnya adalah min 2. Kita peroleh aksen adalah 3, min 2. Lanjut ke titik E dengan koordinat min 1,1 ya. Kita tulis di sini titik E dengan koordinat min 1,1 ditranslasikan sejauh 4 satuan searah sumbu X ke kanan dan sejauh 5 satuan searah sumbu Y ke bawah. Maka akan bergeser ke posisi E aksen ya, min 1 plus 4, berarti min 1 tambah 4 hasilnya plus 3. Kemudian untuk Y-nya 1 min 5, berarti 1 kurang 5 hasilnya adalah min 4. Kita peroleh 3, min 4. Lanjut ke titik F ya, perhatikan titik F dengan koordinat min 3,1 ya. Kita tulis di sini titik F dengan koordinat min 3,1 ditranslasikan sejauh 4 satuan searah sumbu X ke kanan dan 5 satuan searah sumbu Y, maka akan bergeser ke posisi F aksen. Untuk nilai X-nya min 3 plus 4, jadi min 3 tambah 4 hasilnya 1. Kemudian untuk Y-nya 1 min 5, 1 kurang 5 hasilnya min 4. Kita peroleh 1, min 4. Nah, karena kita sudah peroleh koordinat dari segitiga D aksen, E aksen, dan F aksen, tinggal kita gambarkan saja pada bidang kartesius. Titik yang pertama D aksen dengan koordinat 3, min 2, X-nya 3, Y-nya min 2, maka titik D aksennya terletak di posisi ini. Kemudian titik E aksen dengan koordinat 3, min 4, X-nya 3, Y-nya min 4, titik koordinatnya terletak di posisi ini. Kemudian titik F aksen dengan koordinat 1, min 4, X-nya 1, Y-nya min 4, titik koordinatnya terletak di posisi ini. Tinggal kita hubungkan saja dari titik D aksen ke E aksen ke F aksen, dan F aksen ke D aksen. Maka terbentuklah segitiga D aksen, E aksen, dan F aksen. Nah, perhatikan untuk segitiga DF
ini digeser sejauh 4 satuan ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya digeser 5 satuan ke bawah. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Maka terbukti posisi segitiga D aksen, E aksen, dan F aksen terletak di posisi ini. Oke, demikian pembahasan cara menentukan titik koordinat dan cara menggambar pergeseran dari translasi sejauh A satuan searah sumbu X dan sejauh B satuan searah sumbu Y. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.